Shalom, selamat hari Minggu. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Selamat pagi, saya mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga jemaat Tuhan yang ada di Zoom. Halo, semoga semuanya sehat selalu ya. Kita ada di tempat ini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Hari yang baru Engkau berikan bagi kami, dan kami mau berikan hari ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan hadir di tempat ini, Engkau yang beracara, Engkau yang berkuasa, dan Engkau yang bertata atas pujian dan penyembahan umat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah setiap kami yang ada di tempat ini, dan kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan tidak kurang suatu apapun, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Yes, semangat kita memuji Tuhan pagi hari ini. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Amin. Tuhan yang terlalu besar bahkan dari setiap masalah kita yang ada. Yes, Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. You are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. One more time. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, people from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Come on, sing. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we worship you. We worship
worship you. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. Masih semangat memuji Tuhan pagi hari ini ya saudara? Amin ya. Amin. Mari kita terus meninggikan nama Tuhan kita yang kudus, Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, Bersama rohmu ku pasti menang. ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak untuk Tuhan kita. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan pagi hari ini. Dengan penuh semangat kita puji Tuhan. Sama-sama katakan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, Semakin serupa dengan gambaranmu Tuhan. semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Tuhan. Bersama rohmu Ku pasti menang. ku pasti menang. Sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan sepenuh hati. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari kita dengarkan musik memuji Tuhan. Come on, musik. Woo. Luar biasa Tuhan kita pagi hari ini. Dia agung dengan segala kemuliaannya di tempat kudusnya. Mari saudara sama-sama katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak bagi Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja
Pagi hari ini saya mau sharing sedikit tentang yang saya alami dalam masa-masa persiapan untuk melayani Tuhan di pagi hari ini. Sebelum mempersiapkan pelayanan di pagi hari ini, saya dapat ayat dan saya percaya ayat ini sudah sering didengar oleh kita semua. Bahkan mungkin sudah dihafal di luar kepala ya. Saking di luar kepalanya mungkin lupa ya. Oh enggak ya. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 150 ayat 6 yang berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, haleluya, amin. Awalnya begitu saya dapat firman ini, saya sharing sama teman-teman yang tim yang melayani pagi hari ini. Dalam hati saya juga berkata, Tuhan kenapa lagu ini? Kenapa firman ini? Tapi ya saya berusaha memahami, oh iya segala yang bernafas yang memang memuji Tuhan, kayak gitu. Jadi hanya sekedar saja saya mengajak sharing sama teman-teman, mengajak, hai guys, semuanya pada bernafas kan di tempat ini? Kalau ya yuk kita sama-sama puji Tuhan, kita satukan hati untuk puji Tuhan. Di hari Minggu nanti kita pelayanan untuk Tuhan. Itu saya sharing tuh hari Rabu malam, kurang lebih 9:30 malam mungkin ya. Besoknya hari Kamis, hari Jumat tepatnya, hari Kamis. Saya mendapat kabar bahwa ibunda tercinta dari rekan saya, Jovan, telah dipanggil pulang. Jujur saya kaget, udah meninggal ya? Nah singkat cerita, malam itu saya sama teman saya, Sheila, berkunjung. Kita melayat di rumah duka. Ketika kita masuk ke rumah duka, kita ibadah seperti biasa ya. Ibadah yang dipimpin oleh gereja GPIB kalau nggak salah. Nah ketika tiba waktunya saya dan teman-teman saya untuk masuk ke dalam, untuk bersalaman dengan keluarga yang berduka, kita antri. Dan begitu saya salaman, saya melihat tubuh yang terbujur kaku. Seakan-akan Tuhan bilang, ini loh Ren, orang yang sudah meninggal tidak dapat memuji Tuhan. Tugasnya sudah selesai, tugasnya sekarang adalah memuji Tuhan bersama malaikat di sorga. Ini loh Ren, bagi kalian yang masih ada di dunia ini, pujilah Tuhan dengan segenap hati. Pujilah Tuhan dengan segenap jiwa. Pujilah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tak peduli seberapa buruk pun masa lalu kita di belakang. Bahkan tak peduli apapun yang kita lakukan, sejahat apapun kita hari kemarin. Pagi ini saudara, Dia menunggu kita. Dia menunggu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia menunggu kita karena Dia Bapa yang baik. Dia Tuhan yang baik, yang akan mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita ketika kita datang menghampiri tatanya yang kudus. Saya percaya semua di tempat ini punya masalah, tak terkecuali saya. Semua kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan dalam kehidupan ini. Namun pagi hari ini saya mau pegang teguh firman Tuhan bahwa saya punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Kita beriman kepada Tuhan. Tidak serta-merta saudara masalah kita langsung beres, tapi hal itu merubah cara kita melihat masalah itu. Kita akan tetap fokus kepada Tuhan, yang tetap percaya pertolongan akan datang tepat pada waktunya. Karena kita punya Tuhan yang baik. Yes, Engkau baik Tuhan. Yes Lord, Engkau yang teramat baik dalam kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Panggil namanya. Yesus, Kau sungguh benar Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Mari saudara kita menyembah Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kita berkenan menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan pagi hari ini. Oh.
hidupku. Engkau yang baik Tuhan, Engkau yang bertata, Engkau yang pegang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memujimu. Yes. Ku selalu Ini kami Bapa pagi hari ini. Hati kami terangkat untuk memuji dan menyembahmu Tuhan. selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita puji Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. Yes, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita pagi hari ini. Yes.
Yes, terima kasih Bapa, Engkau layak disembah. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya dengan namamu Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur. Seluruh yang bernafas memuji Engkau, seluruh yang ciptaan Engkau tunduk kepada Engkau, memuji dan memuliakan hanya namamu. Kau layak kami sembah, hanya satu nama, yaitu Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami memberkati ibadah kami ini, biar ibadah kami ini berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Jody Sibi. Saya salah satu volunteer di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita mau menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, marilah kita memberi yang terbaik. Kita membawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan untuk ayat persembahan pagi hari ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang ada di onsite, Bapak Ibu sudah bisa memberikan persembahan melalui amplop yang tersedia di depan kursi Bapak Ibu. Dan untuk yang di onsite atau yang sebagian tidak menyiapkan cash, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer yang ada di layar monitor untuk rekening persembahan dan perpuluhan di BCA, dan untuk yang rekening kedua di BCA juga untuk pembangunan gedung gereja. Kita juga memberikan metode lain untuk pemberian persembahan, yaitu menggunakan barcode. Bapak Ibu bisa memakai OVO, Dana, GoPay, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Dipersilakan. Sebelum kita berdoa untuk persembahan kita ada pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, kita ada parenting talk yang akan diselenggarakan di tanggal 23 September jam 10 pagi yang onsite, ya secara onsite di tempat ini. Dan untuk parenting talk untuk tanggal 23 ini ada dikenakan biaya untuk pendaftaran, yaitu dikenakan biaya 100.000. Itu sudah termasuk dengan lunch ya, untuk makan siang. Dan untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti seminar ini, Bapak Ibu bisa membeli buku dulu. Bukunya di luar dari harga pendaftaran, yaitu senilai 80.000. Bapak Ibu bisa menghubungi leader masing-masing, atau di depan ada aser, mungkin Bapak Ibu bisa daftar untuk membeli buku ini. Nanti akan aser kami akan melayani Bapak Ibu. Dan untuk pengumuman yang kedua, Kamis tanggal 28 September tahun 2023 kita akan mengadakan worship night. Bapak Ibu, untuk worship night ini dibuka untuk umum bagi keluarga, untuk youth dan teens juga. Kita sama-sama akan memuji Tuhan di tanggal 28 ini, kan kalau nggak salah itu tanggal 28 hari libur ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan di jam 5 sore mulai di tempat ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang lagi tidak ada kegiatan, Bapak Ibu mungkin bisa bergabung bersama dengan tim worship night yang akan dilaksanakan tanggal 28 September 2023. Baik, pengumumannya udah selesai, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih, kami sudah memberi yang terbaik. Kami memberkati persembahan ini Bapak, biar persembahan ini bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, termasuk di Every Nation Kelapa Gading, biar persembahan-Mu ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sudah memberi dengan penuh dengan sukacita dan sukarela. Diberkatilah setiap pekerjaan, diberkatilah setiap usaha bisnis dan apapun yang jemaat lakukan. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Bapa untuk persembahan ini, biarlah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama lagi untuk
memuji Tuhan, dipersilakan untuk tim musik. Baik saudara, biar fokus kita pagi hari ini masih tetap kepada Tuhan. Fokus kita pagi hari ini hanya untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari kita semua bangkit berdiri. Katakan, Sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. We praise you, Lord, this Oh morning. Lord, Thank you, Jesus. praises to your Thank you for your love. name. Thank you, Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Karena namamu besar Tuhan, karena Engkau layak dipuji. For your name is great. Sungguh namamu itu besar Tuhan, dan tidak ada tandingannya. Karena itu layak kami menyanyikan pujian penyembahan kepada Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah Bapa di surga yang kami sembah pada pagi hari ini. Biar umat-Mu pagi ini beribadah kepadamu dengan sukacita. Umat-Mu beribadah pada pagi hari ini Tuhan, dengan membawa korban pujian kepada Engkau, ke bait-Mu yang maha kudus, ke ruang-Mu yang maha kudus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Sungguh Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, bagi yang heritage silakan untuk mengikuti kelas heritage. Tuhan Yesus sungguh baik. Tadi kita nyanyikan, Yesus betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Pagi ini saudara, kita akan mulai memasuki seri ibadah yang baru, seri khotbah baru. Namun saya mau sampaikan sedikit pengumuman dulu bahwa ada berita duka cita. Tadi di mana? Oh, di sini saya punya. Ya, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Rosalyn Jane Pangemanan. Beliau adalah almarhumah, adalah gembala, ibu gembala sidang gereja Every Nation Palu. Ya, istri dari Pastor Dani Sumampau, ya, gembala gereja Every Nation Palu pada hari Kamis yang lalu, tanggal 14 September. Jadi pagi-pagi waktu saya sudah berangkat, jam 6:30 atau jam 7, saya lupa, saya ada meeting di salah satu bank. Lalu Pak Yahya kontak kami, hubungi saya, bahwa Ibu Deni telah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Nah, kami kaget sekali. Ya, saudara, jadi Ibu Neni ini almarhum. Terakhir beliau ini tinggal di Palu ya. Jadi datang ke Jakarta, seingat saya waktu itu Leaders Convergence ya kalau nggak salah. Setelah Leaders Convergence bulan Juli, beliau datang ke Jakarta nih untuk pemeriksaan ya, untuk periksa kondisi paru-parunya karena batuk yang berkepanjangan. Lalu beliau hadir ibadah itu di bulan Juli pertengahan, seingat saya ya. Bulan Juli pertengahan bersama dengan keluarga lengkap. Dan pulang dari ibadah dia sudah nggak kuat, sesak nafas. Ya, kita doakan sama-sama. Lalu sorenya langsung masuk rumah sakit ya, RS, Rumah Sakit Persahabatan. Ya, sejak saat itu terus dilakukan pemeriksaan, ya, keluarkan cairan dari paru-paru, ya, dan terus proses pengobatan, pemeriksaan. Kita berdoa sepanjang sejak Juli, kami semua gembala-gembala kami berdoa untuk Ibu, kita panggilnya Ibu Neni ya. Kita berdoa miracle, kita berdoa untuk mujizat, kita berdoa untuk mujizat terjadi, dan up and down ya, lalu kuat, lalu drop lagi, lalu dikuatkan kembali, lalu drop lagi ya. Jadi puji Tuhan saya sempat bisa mengunjungi, karena ini diisolir saudara, nggak boleh kunjungi. Tapi saat beliau sudah menunjukkan kondisi yang baik di bulan Agustus, kami berhasil bisa mengunjungi beliau, saya dengan Sharon. Ya, kami di sana bisa ngobrol-ngobrol banyak dengan beliau. Ya, walaupun suaranya juga dia nggak bisa bicara banyak, ya, karena lelah sekali katanya. Dan satu hal yang saya lihat dari ibu ini, dia selalu tersenyum. Dalam keadaan sakitnya, dia tersenyum. Saya mau tanya pun nggak berani, ya, cancer atau apa, saya nggak berani nanya. Ya, jadi hanya bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Ya, dan saya bangga dengan Jovan dan Vini, 2 bulan mereka tinggal di rumah sakit menjaga mamanya. Ya. Dan terakhir hari Rabu atau Rabu kalau nggak salah, atau Selasa ya, Pastor Dani teks saya, gue berangkat, saya ngomong sama dia kan gue lu ya, gue berangkat ke Jakarta. Oh, kita doain ya. Jadi dia berangkat ke Jakarta, tujuan keberangkatan ke Jakarta ini mau bawa pulang Ibu Neni ke Palu untuk kemoterapi di sana. Sekali lagi saya nggak berani tanya stadium berapa, kansernya bagaimana, saya nggak berani tanya. Ya. Jadi sampai di Jakarta, lalu hari Rabu Pastor Dani teks saya, please pray. Ya, sekarang Neni lagi berjuang. Saya kaget ya, hari Rabu sore itu.
Saya panggil istri, kita berdoa di kamar berdua. Saya teks ke Pak Yahya dan semua gembala, kita berdoa sore hari itu hari Rabu. Lalu kita doa Rabu malam ya, satu gereja kita Every Nation Kelapa Gading kita berdoa Rabu malam. Nah malam hari kakaknya Dani call saya, gimana kondisi Neni? Kakaknya aja nggak tahu gitu ya. Gimana kita juga nggak tahu gitu, nggak ada yang berani nanya gitu. Jadi malam hari saya teks Pastor Dani, please update. Kalau kamu kritis atau bagaimana, kita udah siap meluncur malam itu ke rumah sakit. Dan ternyata malam gak ada berita, ya sambil kami berdoa, saya sama Sharon, ternyata doa kami sampai pagi, artinya kita ketiduran sambil berdoa kan. Jadi pagi kita bangun, jadi saya berangkat tadi ke salah satu bank untuk meeting, itu Pak Yaya kasih kabar pagi-pagi, sudah dipanggil. Jadi pagi setelah dari bank, saya langsung meluncur ke rumah sakit, ketemu. Mereka semua sudah berkumpul, satu keluarga. Ya. Saya ketemu Pastor Dani dan dia menangis, dia bilang minta maaf, dia nggak kabarin. Saya bilang saya mengerti kondisinya, ini sulit pasti buat mereka. Jadi saya baru tahu, terakhir baru disampaikan bahwa kansernya stadium 4 yang sudah paling tinggi gitu. Memang kondisinya sudah berat ya. Kondisinya sudah berat. Dan yang saya kagum dari Neni adalah dia selalu tersenyum dan dia nggak mau orang lain itu sedih. Dia nggak mau orang lain itu khawatir. Jadi selama ini saya baru tahu dia tanggung penderitaan itu dia sendiri. Dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Dia tidak minta kasihan dikunjungi orang. Justru dia bilang udah I'm fine, nggak usah dikunjungi. Aku baik-baik saja. Jadi kita nggak tahu, kakaknya pun nggak tahu. Jadi semua nggak ada yang disusahin sama dia. Dan kita baru tahu betapa beratnya perjuangan dia. Masuk bolak-balik ICU, sulit untuk bernafas tapi dia berjuang untuk bernafas. Karena kansernya di paru-paru, saudara ternyata. Jadi ini keluarga Pastor Dani. Ya, kami bersahabat dengan Dani dan Neni ini sudah lama. Ya, puluhan tahun. Dani adalah teman SMA saya, sahabat saya sejak SMA. Kami dijangkau sama-sama di SMA. Masih SMA kami dulu masih nakal-nakal, kami dibawa ke gereja, ada teman yang bawa kami ke gereja dan kami sama-sama bertobat SMA dan sama-sama dimuridkan di dalam gereja. Kami bertumbuh di dalam gereja dan lalu kenalan dengan Neni. Ya, kami sama-sama melayani Tuhan. Dan dari hidup Ibu Neni almarhumah, banyak jiwa-jiwa sudah dimenangkan. Tepat seperti yang tadi Ibu Iren sampaikan. Kalau sudah terbujur kaku, sudah tidak bisa memuji Tuhan. Tapi sepanjang hidupnya Neni, yang saya tahu, dia selalu bernyanyi. Dan dia selalu tersenyum. Dia selalu memuji Tuhan. Dan banyak sekali yang diberkati melalui kehidupan dia. Beliau merintis sekolah PAUD di Palu. Dan banyak sekali siswa-siswa dilahirkan, pemimpin-pemimpin dibangun, dibimbing oleh beliau. Dan banyak sekali jemaat yang dijangkau. Dia merintis gereja Every Nation Palu dari tahun 2002. Dan dia sudah melayani merintis Every Nation Manado sejak tahun 92. Saudara, dari hidupnya sungguh-sungguh untuk Kristus. Dan sekarang beliau setelah beristirahat, waktu melayani telah selesai di bumi. Dan beliau sekarang sudah bersama Bapa di surga. Amin. Kiranya teladan iman ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadi teladan buat kita semua. Saya mengajak saudara-saudara, kehidupan ini, ya perhatikan ini saudara, kehidupan kita ini tidak bisa diulang. Amin saudara. Kita tidak bisa ulang saudara. Sekali ada kesempatan untuk kita melayani Tuhan, sekali ada kesempatan kita untuk memuji, beribadah kepada Tuhan, mari kita ambil kesempatan itu. Amin saudara. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hidup saudara bermanfaat bagi orang lain. Tuhan mau pakai saudara. Amin. Selagi kita bisa bernafas, selagi kita bisa berjalan, selagi kita bisa berkarya,
Mari kita beribadah dan memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Amin saudara. Kita akan masuk ke dalam seri yang baru. Ini serinya adalah Absolute Surrender. Ya, hari ini saya beri judul The True Worshipper. The True Worshipper. Kita akan masuk membedah dari peristiwa Yesus ketika Yesus berjalan ke Galilea, ya, dia melewati Samaria. Lalu di sanalah Yesus bertemu dengan seorang wanita kelahiran keturunan Samaria, ya. Yohanes 4. Nah, saya ajak saudara buka di Yohanes 4 pasal yang kita langsung saja ke pasal 21, ya. Bagi yang tidak bawa Alkitab, sudah saya sediakan di depan. Yohanes 4 pasal 4 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, ibu, ya, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini. Ya, saya kasih catatan di situ Gerizim. Ya, itu adalah gunung Gerizim. Ini kira-kira gambarnya ya. Saya tidak tahu persis itu tepat atau tidak, tapi kemungkinan itu gambarnya gunung Gerizim pada masa itu. Ayat 22, kamu yaitu wanita itu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Ya. Ayat 23. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, mari kita berdoa menyiapkan hati mendengar firman Tuhan ini. Bapa di surga, pagi ini kiranya firman yang Kau sampaikan dari mulut-Mu sendiri, Kau sampaikan kepada gerejamu pada pagi hari ini, kepada kami umat-Mu yang Kau kasihi, dan firman ini mengubahkan kehidupan kami, firman ini menjadikan kami baru di dalam Engkau, firman yang berakar dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, cerita ini perjumpaan Yesus dengan orang Samaria. Ya, Samaria ini adalah half keturunan gitu ya, campuran. Ada darah Israelnya juga. Nah, bicara tentang Gerizim, ya, gunung Gerizim tadi. Nah, gunung itu adalah tempat diperkirakan di mana waktu Musa sebelum Israel masuk ke tanah Israel, Musa memerintahkan kepada bangsa Israel, katanya nanti kamu menyeberangi sungai Yordan, masuk ke tanah Kanan itu, bangunlah mezbah di gunung Gerizim. Itu kata Musa, itu perintah Tuhan melalui Musa. Ya, jadi rupanya daerah Gerizim itu yang kemudian bertahun-tahun kemudian berkembang, itulah menjadi tanahnya orang-orang Samaria, ya, antara Galilea dengan Yudea, di tengah-tengah itu tempat masuknya pertama kali pasukan atau bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Dan di bukit itulah engkau bangun, yaitu di gunung mana? Di gunung Gerizim tadi, engkau bangunlah bait Allah. Jadi pertama yang mereka Israel harus lakukan waktu mereka masuk menduduki tanah Kanaan, yang pertama mereka harus bangun adalah apa? Mezbah, persembahan kepada Tuhan. Yang pertama adalah penyembahan kepada Tuhan. Kemudian setelah mereka menduduki tanah Kanaan dan berkembang terus, mereka membangun kota Yerusalem, ya. Ada Yerusalem juga, dan dibangunlah juga bait Allah di Yerusalem yang kita kenal dibangun oleh Salomo. Jadi kira-kira saudara ada dua pusat penyembahan pada generasi itu, dan kemungkinan ya dari catatan sejarah bait atau mezbah atau batu yang disusun, bukan bait, maaf. Ini batu susun ya untuk mezbah itu
di Gunung Gerizim itu kemungkinan itu dihancurkan tahun 400-an sebelum Masehi oleh bangsa Israel sendiri, ya. Karena mereka menyembah berhala pada masa itu. Jadi bagi orang Samaria, perhatikan ini saudara, bagi orang Samaria mereka menjalankan ibadahnya, yaitu mereka tertuju ke Gunung Gerizim. Ibadah mereka itu tertuju ke Gunung Gerizim. Tapi bagi orang Israel, mereka beribadah kemana saudara? Ke Yerusalem, yaitu ke bait yang dibangun di masa pemerintahan Zerubabel, ya, pada masa itu. Nah, kita balik lagi ke ayat tadi, ayat 22, ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus katakan kepada Samaria ini, kamu menyembah kepada apa yang tidak kamu kenal. Ya, ini dia. Kamu menyembah apa, ya, apa itu ho, ya, dalam bahasa Yunaninya itu merupakan artikel yang bisa berarti apa atau bisa berarti juga siapa, ya, begitu. Jadi kamu menyembah siapa yang tidak kamu kenal. Siapa dan apa itu yang kamu sembah kamu nggak tahu. Jadi karena sudah turun temurun, orang Samaria berpikir kita harus menyembah di Gunung Gerizim. Dan sedangkan mereka sendiri tidak kenal siapa yang mereka sembah di gunung itu. Mereka hanya menjalankan turun-temurun tradisi adat istiadat menyembah kepada yang tidak mereka kenal. Ini Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Samaria ini, hei wanita Samaria, kamu selama ini menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Nah, kata-kata kamu ini, ya, kata-kata kamu ini kamu di dalam teks aslinya ini berarti jamak, ya, plural, bukan single, bukan tunggal, bukan singular, tapi jamak. Berarti Yesus ini sedang berbicara kepada kamu warga Samaria, kepada wanita itu dan semua masyarakat bangsa Samaria. Itu yang Yesus katakan. Bangsa Samaria, engkau selama ini menyembah di Gunung Gerizim ini kepada siapa yang kamu tidak kenal. Sedangkan kami, Yesus mengatakan kami ini berarti jamak juga, berarti yaitu murid-murid, ya. Karena Yesus pada saat itu perjalanan bersama murid-murid dan Yesus mewakili juga Yahudi. Di situ ada dikatakan dari Yahudi, mewakili bangsa Israel, yaitu yang telah mengenal Yesus, keturunan Yehuda kalau bicara Yahudi ini. Yang mengenal, dikatakan kami menyembah siapa yang kami kenal. Yesus merujuk kepada dirinya sendiri. Yesus merujuk kepada dirinya sendiri. Amin saudara. Jadi di sini Yesus sedang berbicara mengenai hubungan. Ya, hubungan. Nah saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara, merujuk kepada perkataan Yesus ini, ya, kita melihat bagaimana di perjanjian lama. Ini ada di Kejadian 4 ayat 26. Nah, saudara boleh buka Alkitab saudara. Kejadian 4 ayat ke-26. Saya ada kasih beberapa terjemahan, saudara boleh foto di situ. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Nah, saudara tahu siapa Set ini? Set ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Ya, setelah peristiwa Kain membunuh siapa? Habel, ya. Lalu lahirlah kembali kan seorang anak, lahirlah lagi seorang anak laki-laki bagi Set. Setelah Set ya lahir, lalu Set juga menikah dan melahirkan anak bagi Set yaitu Enos. Ini generasi keberapa saudara dari Adam? Generasi ke-3 ya, Enos, ya. Perhatikan ini. Waktu itulah, yaitu waktu apa? Waktu setelah ada Enos, ya. Enos telah lahir bagi Set, ya, telah ada keluarga, berarti kira-kira keluarga seperti ini, ya. Waktu itulah orang, nah orang ini juga bicara jamak, ya, beberapa, bukan hanya Enos, bukan hanya Set. Waktu itulah, bicara waktu itu adalah masa itu setelah adanya Enos. Orang mulai memanggil nama Tuhan. Dalam kata aslinya Tuhan ini YHWH, Yahweh. Disitulah, waktu itulah orang mulai menyebut, memanggil nama Yahweh. Ini bicara mengenal, saudara.
Ya, bicara mengenal. Ya, kemarin dalam pertemuan kami di bank, ya, selama ini kita dispute urusan paper, ya. Dispute itu artinya bukan dispute lah, masih nggak ngerti ini urusan paper, dia maunya apa, kita maunya apa gitu, dia butuhnya apa, kita kasihnya apa, nggak jelas. Tapi setelah ketemu, ya, setelah mengenal, oh ternyata kita baru mengerti, oh namanya ini apa pejabat banknya, oh saya namanya, oh ini yang namanya Raswan, dia bilang gitu. Selama ini dia hanya lihat di surat gitu. Oh sekarang kita udah kenal, udah enak ngomongnya, jadi udah kenal, udah ketemu. Jadi saudara, disitulah, waktu itulah pertama kali orang mengenal, bertemu, berjumpa dengan Yahweh lagi dengan hati yang baru, yaitu hati menyembah. Nah, untuk memudahkan saudara, ini dari terjemahan TSI. Ya, selanjutnya Set mempunyai anak bernama Enos. Pada zaman Enos inilah orang-orang mulai, apa dikatakan situ? Menyembah. Kata-kata memanggil, call the name of the Lord. Kata-kata memanggil itu artinya adalah mengenal dan menyembah, itu artinya. Atau lebih mudah lagi ditafsirkan lagi dari amplified, ya, amplified. To Seth also a son was born whom he named Enos. Nah, Enos ini pun ada mengandung arti mortal man atau mankind, ya. At that time, same time, ya, man ini jamak, ya, began to call on the name of the Lord. Nah, ada penjelasan di sini to call itu yaitu in worship through, melalui prayer, doa, pujian, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Baru disinilah, sebelumnya Kain bertengkar dengan Abel, sebelumnya manusia berdosa, baru waktu inilah manusia mulai berdoa, membangun mezbah. Baru di waktu inilah manusia mulai praising, memuji. I sing praises to your name. Memuji Tuhan. Baru disinilah manusia, Set, Enos dan keluarganya mulai memuji, mengucap syukur. Ya, beberapa catatan, komentari menganalisa kemungkinan ini hanya keluarganya Set saja. Ada lagi keluarga yang lain kan, keluarganya Kain itu di tempat yang lain. Belum tentu mereka menyembah Tuhan. Tapi keluarga ini, ya, diperkirakan bersama dengan Adam dan Hawa juga. Disitulah mereka mulai berdoa. Disitulah mereka mulai memuji Tuhan. Waktu itulah mereka mulai menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud memanggil nama Tuhan. Dan kata-kata memanggil nama Tuhan ini disebut beberapa kali nanti setelah ini. Di kitab Kejadian disebut beberapa kali. Itulah yang dimaksud beribadah, berdoa, memuji, mengucap syukur kepada Allah di mezbah. Korban dengan memberikan korban yang harum kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada terjemahan sedikit saya kasih juga NLT. Di sini, at that time people first began to worship the Lord by name. Ya, dengan namanya. Tuhan, Yahweh. Jadi saudara, kalau ada di Alkitab saudara Tuhan, T-U-H-A-N-nya huruf besar semua, itu berarti nama. Ya, namanya Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita kembali ke Yohanes 4. Ya, Yohanes 4 ini berbicara mengenai a true worshipper. Jadi penyembahan yang benar, ya, yang Tuhan Yesus ajarkan itu bukanlah hanya di mulut saja, tapi lebih utama penyembahan itu adalah dari hati, yaitu maksudnya mengenal siapa Tuhannya. Mengenal secara utuh, sepenuhnya Allah yang benar, ya, bukan hanya di mulut saja. Jadi a heart being completely devoted to God, ya. Jadi inilah menjadi tema kita sepanjang 6 minggu ke depan, ya. Complete devoted to God, ya. Nah, saudara, kita kembali tadi kata-kata mengenal, ya.
kata-kata mengenal itu di Yohanes 4 ayat 21, kata yang dipakai adalah proskuneo. Ya, proskuneo. Nah, kata-kata proskuneo ini berarti to do reference, ya, atau I go down on my knees, ya. Yang dalam bahasa Indonesia bisa berarti untuk melakukan penghormatan kepada. Ya, itu arti kata-kata proskuneo. Penghormatan kepada. Ya, yang tadi Tuhan Yesus katakan di ayat 22 ya. Bahwa kamu menyembah kepada siapa yang kamu tidak kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal. Nah, kata-kata kenal ini artinya proskuneo, yang artinya adalah penghormatan. Lalu bisa berarti aku berlutut untuk melakukannya dengan kerendahan hati. Memberi hormat kepada, atau beribadah kepada, atau pemujaan kepada, ya, sang sosok yang disembah itu. Itulah arti kata-kata mengenal siapa yang kami sembah, yang Yesus maksud. Proskuneo, yaitu menghormati, menghargai, tunduk, submission, ya. Taat dan melakukan sosok yang kita sembah tadi. Itulah worship, saudara. Itulah the true worshiper. Yang bukan hanya di mulut saja menyanyikan, tetapi seluruh hidup kita menghormati Tuhan. Seluruh hidup kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, apa yang Tuhan mau. Melakukannya. Nah, saudara, worship ini, kata-kata worship secara etimologi, ya, worship secara etimologi ini diambil dari kata-kata Inggris kuno, ya, Inggris kuno yang yaitu website, ya, atau worthship, ya, atau worthiness, atau menjadi worship. Ya, jadi suatu ungkapan bahwa yang disembah itu layak untuk disembah. Itu asli katanya, kata-kata worship. Jadi memberikan penghormatan kepada yang layak dihormati. Itu dari sisi etimologinya. Jadi saudara, esensi penyembahan yang sejati itu adalah menyembah yang layak, yang pantas menerima penyembahan dan pujian dari kita, dari hati kita, bukan hanya di mulut saja. Nah, jadi saya mau simpulkan, ya, kita sudah mau mencapai kepada kesimpulan pada pagi hari ini. Penyembahan seperti apa sih? The true worshiper seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang dikatakan ayat ke-23. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ya, yang pertama, ya, saudara, yang pertama ini menyembah dari hati. Menyembah dari hati. Nah, saudara catat saja ayatnya, kita nggak usah buka di sini untuk mempercepat. Dari Markus 7 ayat 6 sampai 8. Berbunyi, manusia atau kalian ini menghormati atau menyembah Allah hanya dengan mulut saja. Ya, these people honor me with their lips, but their heart are far from me. Tapi hatinya itu menjauh daripadaku. Mereka menyembah apa yang sia-sia, ya. Tapi mereka mengajarkan ajaran manusia. Itu dari Markus 7 ayat 6 sampai 8. Dan saudara bisa catat saja ayatnya. Artinya Tuhan Yesus sedang menghardik, sedang mendidik orang Farisi, orang Israel dan ahli Taurat. Bahwa ya, kalian itu di ruang rumah-rumah ibadah, bahkan di pinggir-pinggir jalan, mereka itu suka membacakan kitab-kitab hukum Musa di depan umum. Lalu mereka menyembah dengan mulutnya. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu mereka, Tuhan Yesus katakan. Hatinya jauh dari Tuhan. Jadi saudara, yang pertama yang Tuhan kehendaki, apa itu maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Yaitu menyembah dari hati. Dari hati kita. Menyembah adalah ungkapan ekspresi hati kita. Bahwa hati kita ini menghormati Tuhan. Bahwa hati kita ini mengagumi Tuhan. Bahwa hati kita ini memuja, tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena paksaan, bukan karena sekedar liturgi atau bacaan yang harus kita bacakan.
Ya, bukan sekedar di mulut saja, seperti orang Farisi dan yang dimana Yesus tegur pada masa itu. Saudara, penyembahan yang benar, ya, adalah penyembahan yang lahir dari hati. Penyembahan bukan hanya fokus kepada postur tubuh tertentu. Yes, itu bagus. Benar, kita harus tunjukkan postur kita yang sungguh-sungguh merendahkan hati. Penyembahan itu bisa kita berlutut, bisa kita tersungkur sekujur tubuh kita, bisa kita mengangkat tangan, dan kita bisa bertepuk tangan, dan kita bisa lakukan penghormatan, bow down, tunduk kepada Tuhan yang kita sembah. Tapi saudara, itu semua akan menjadi sia-sia kalau hatinya ini penuh dengan dosa. Kalau hatinya ini tidak ada cinta kepada Tuhan. Hatinya ini tidak mencintai dan tidak hormat, tidak tunduk kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki penyembah yang demikian, hanya posturnya saja. Penyembahan tidak bicara hanya sekedar postur tubuh. Penyembahan adalah dari hati kita sendiri. Amin, saudara. Kalau di sini ada suami istri, atau bukan di sini ya, ini di negara lain lah, biar nggak ada yang discourage ya, di negara lain. Misalnya suami istri ya. Suami istri. Suaminya nih mengatakan kepada istrinya, sayang kepada dia. Setiap pulang kerja dia bawakan bunga. 1 kuntum, 2 kuntum. Setiap hari dia bawa coklat untuk istrinya. Setiap hari dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah ya. Dia pulang ke rumah, dia kiss istrinya. Ini bukan di sini ya, di negara lainnya. Tapi ternyata di tempat lain dia punya wanita lain. Dia punya seorang wanita yang bisa menyenangkan buat dia, yang bisa menghibur dia, bisa menyukakan hati dia. Nah, kira-kira saudara, bagaimana perasaan istrinya itu? Jadi ini mengibaratkan bahwa yang penting itu menjadi sia-sia semua. Bunga, coklat tadi, betul kan? Menjadi sia-sia buat dia. Karena hatinya nggak di situ. Hatinya nggak di situ. Jadi saudara, postur boleh bagus, tapi kalau hatinya tidak kepada Tuhan, itu juga bagi Tuhan itu kejijikan di mata Tuhan. Amin, saudara. Tuhan menentang penyembahan yang palsu. Ya, Tuhan melihat hati saudara dan saya. Apakah ada ilah lain di dalam hati kita? Amin, saudara. Jadi pertama tadi, the true worshiper adalah menyembah dari hati. Di mana hati saudara? Apakah ada Tuhan Yesus di sana? Apakah ada Allah? Yang kedua, menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh. Tetapi demikianlah yang Tuhan kehendaki ialah penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh, siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada kata-kata harus, saudara. Berarti nggak bisa negosiasi. Tidak ada jalan lain. Kalau engkau, saudara dan saya mau menyembah Tuhan, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita lihat Roma 12. Saya ajak saudara buka Roma 12. Saudara, kadang-kadang saya nggak tampilkan di layar supaya melatih saudara buka Alkitab. Ya, supaya saudara biasa membuka Alkitab saudara. Ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa saudara? Persembahan yang hidup. Lalu yang kudus dan apalagi yang berkenan kepada Allah. Perhatikan ini. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah the true worshiper. Ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Jadi ada ibadah yang tidak sejati dong, saudara. Ya, ada ibadah yang tidak sejati.
Yang mereka hanya beribadah dari mulut saja. Yang mereka beribadah hanya liturgi saja. Mereka hanya fisiknya saja ada beribadah. Tapi pikirannya ini di mana-mana, saudara. Waktu masuk beribadah, pikiran di mana? Aduh tadi cuciannya belum kering. Tadi jemurannya belum diangkat. Aduh itu tadi saham saya nyangkut satu. Nanti gimana ya? Aduh itu tadi segala macam ada di sini pikiran saudara. Ya siapa yang pernah begitu? Saya pernah gitu, saudara. Mungkin saudara nggak pernah. Waktu pertemuan doa, pikirannya di mana-mana. Bentar-bentar buka Instagram. Waktu pertemuan doa, Zoom-nya ditutup layarnya. Lalu saudara kutak-katik Facebook atau Instagram dan lain sebagainya. Ada yang pernah gitu? Mungkin nggak pernah ada di sini. Mungkin hanya saya saja yang pernah lakukan. Saudara, bagaimana kita waktu ibadah? Mungkin ada ibadah yang tidak sejati. Benar yang Tuhan Yesus katakan. Yang Tuhan mau itu ibadah yang sejati dari kita. Bagaimana ibadah yang sejati itu? Tadi di sini dikatakan persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadi begini saudara, beribadah dalam roh, ini artinya waktu kita beribadah datang kepada Tuhan, ibadah itu bukan untuk memuaskan jiwa saudara dan saya. Ibadah itu bukan untuk memuaskan keinginan saya, apa yang saya mau. Ibadah itu adalah kita memberi kepada Tuhan. Amin saudara. Itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah saudara. Jadi waktu beribadah bukan kita, aduh lagunya tadi gak enak, Iren nyanyinya. Lagunya apaan itu gak enak. Jadi saudara, ibadah itu bukan untuk saudara datang ke karaoke saudara. Kalau saudara datang ke karaoke kan cari lagu yang enak yang saudara bisa healing, betul ya? Nah saudara beribadah itu bukan untuk saudara konsum minta sesuatu dari Tuhan. Ibadah itu bukan saudara cari lagu yang enak. Ini grup musiknya nggak enak. Yang main musik tadi. Cari gereja lain yang musiknya wah gitu yang megah. Apakah itu ibadah saudara? Untuk memuaskan keinginan saudara. Pengen dengar musik yang baik supaya terpuaskan jiwa kita. Apakah itu ibadah? Saudara, ibadah yang sejati bukan untuk jiwa kita. Tapi ibadah yang sejati. Persembahkan. Bicara ibadah. Itu bicara beri. Bukan minta. Amin saudara. Ada amin di sini saudara. Ibadah yang sejati. The true worshiper. Penyembah yang benar. Penyembah yang sejati. Ketika saya memberikan. Ini Tuhan. Hidup saya kepada Engkau. Itu yang disebut menyembah dalam roh. Karena Allah itu roh. Artinya apa? Tanggalkan semua keinginan daging kita. Tanggalkan semua keinginan jiwa, hasrat, feeling, emosi, tinggalkan. Tapi biarlah roh kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena Allah itu roh. Ini juga mengandung makna bahwa Allah itu tidak berdiam di satu tempat. Makanya Tuhan katakan, akan tiba waktunya orang tidak lagi menyembah di gunung Gerizim lagi. Akan tiba waktunya orang tidak lagi menyembah di Yerusalem lagi. Tapi orang bisa menyembah Tuhan dimanapun, saudara. Amin. Di mana saja orang bisa menyembah Tuhan. Bukan hanya di gereja ini juga. Ini bicara juga bagaimana saudara di rumah. Apakah saudara beribadah kepada Tuhan? Bagaimana saudara di kantor? Apakah saudara beribadah kepada Tuhan? Bagaimana saudara waktu saudara deal bisnis dengan partner saudara? Apakah di situ saudara memuliakan Tuhan? Beribadah kepada Tuhan? Memberikan kemuliaan kepada Tuhan? Bagaimana waktu saudara konser? Mungkin di sini ada artis. Konser apakah itu untuk saudara sendiri? Apakah kita memberi kemuliaan kepada Tuhan? Jadi ibadah yang sejati saudara berikan kepada Tuhan. Amin saudara. Ibadah yang sejati adalah persembahan. Oleh karena itu dikatakan, aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jangan dikotori tubuhmu. Persembahkan itu untuk Tuhan. Yang berikutnya, yang kudus, ya jangan sentuh apa yang najis. Kemudian dikatakan, yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana berkenan kepada Tuhan? Nah kita masuk yang ketiga.
Bagaimana, apa yang dimaksud berkenan kepada Tuhan? Yaitu ini, menyembah dalam kebenaran. Yang ketiga, menyembah dalam kebenaran. Yaitu apa maksudnya saudara? Kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh Sang Juru Selamat. Kita harus dibenarkan. Kita tidak bisa bayar dosa-dosa kita. Kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan dengan prestasi segudang perbuatan baik kita. Tidak bisa, itu semua sia-sia di mata Tuhan. Hanya dengan satu cara. Yesus datang ke bumi, mati di kayu salib. Dari salib itulah karya penebusan berlaku buat kita. Jadi kita hanya ada satu jalan keluar untuk berkenan. Dikatakan tadi, persembahan yang berkenan kepada Allah, yaitu ketika kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kepada saudara tersedia Kristus yang telah mati di kayu salib. Itu berlaku bagi kita. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara layak dibenarkan, pantas untuk dibenarkan, pantas menerima, layak untuk menerima kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Jawabannya hanya satu untuk dibenarkan, salib Kristus, dan tidak ada jalan lain. Jadi bicara menyembah dalam kebenaran, bicara menyembah dalam kebenaran, ini artinya kita perlu dibenarkan, justified. Kita perlu Kristus. Semua kita, termasuk saya di ruangan ini, kita semua berdosa, saudara-saudara. Amin. Termasuk yang di Zoom. Saudara, kita semua ini manusia yang celaka, manusia yang berdosa. Kita semua ini lemah. Kita semua telah berkhianat kepada Tuhan. Tapi bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Untuk menebus dosa kita semua. Karena Kristuslah kita layak beribadah. Karena Kristuslah kita layak memberikan persembahan yang agung kepada Tuhan. Saudara, saya tutup dengan pertanyaan renungan ini. Siapakah sesungguhnya? Siapakah sesungguhnya yang saya sembah selama ini? Pertanyaan ini bagi saya juga. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita di kantor? Bagaimana waktu kita di rumah sendiri? Tidak ada yang perhatikan kita. Bagaimana waktu kita di jalan? Kita sedang mengendarai kendaraan. Bagaimana waktu kita asik berselancar dengan handphone kita? Adakah ibadah yang kita naikkan kepada Tuhan? Kehidupan ibadah yang sejati adalah kehidupan berdoa. Seperti tadi Kejadian 4. Disitulah, ketika itulah pertama kali orang memanggil nama Tuhan. Itu artinya manusia mulai beribadah kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika itulah, mulai hari inilah, saya mulai memanggil nama Tuhan. Amin, saudara. Mari kita mulai memanggil nama Tuhan. Di mana, saudara? Di kantor kita. Di mana, saudara? Di tempat bisnis kita. Di mana lagi, saudara? Di kampus kita. Di mana lagi, saudara? Di lingkungan tetangga-tetangga di rumah kita. Dan di mana-mana kita mulai memanggil nama Tuhan. Amin, saudara. Jadilah penyembah-penyembah yang sejati. Karena Tuhan, dikatakan Tuhan mencari. Tuhan sedang mencari the true worshiper. Yang tidak hanya fokus saya. Ya, saya cari lagu yang enak, cari gereja yang enak, cari yang AC-nya enak,
Cari yang gerejanya ada banyak toko makanan di sekelilingnya. Cari yang khotbahnya enak, cari yang enak, cari yang enak, cari yang enak. Itu fokusnya ibadahnya kepada saudara, kepada saya. Amin saudara. Biarlah firman hari ini mengubahkan kehidupan kita. Waktu kita ibadah, fokusnya adalah Yesus. Amin saudara. Bukan saya. It's not all about me. Tapi it's all about siapa? Yesus. It's all about you. All about Jesus. Kita bisa nyanyikan all about Jesus. Mari saudara kita menyembah Tuhan. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you. Sedang saudara bangkit berdiri, katakan, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. mari saudara, arahkan hati kita kepada Dia. It's all Katakan, about it's all about Jesus. Jesus. Semua hidup kita tentang Yesus Kristus. It's all about Berikan, you. persembahkan tubuhmu, It's all about persembahkan hidupmu. you. Semuanya tentang Yesus Kristus Tuhan, bukan tentang kita lagi. It's all It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus.
It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord Jesus. It's all about you, Lord. There's none like you, Lord Jesus. We give everything to you, Lord. It's all about you. Biar sembahmu Tuhan, bagimu Tuhan, segala hidupku persembahkan bagimu Tuhan, bagi Yesus Tuhan. Oh, it's all about you. Yes Tuhan, biarlah Engkau menemukan penyembah-penyembah benar di ruangan ini yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mata Tuhan sedang menjelajah, mencari hamba umat yang mau menyembah Tuhan. Tuhan, sekiranya hati kami serong, menyimpang dari jalan-Mu, ampunilah kami gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami berfokus kepada keegoisan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau kami mencari kesenangan-kesenangan duniawi. Ampuni kami Tuhan, kalau kami mengejar hal-hal yang sementara itu menjadi fokus kami. Saat ini Tuhan kami mau katakan, I'm coming back to the heart of worship. Aku berdoa biar jemaat-Mu menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jemaat yang menghormati kekudusan-Mu Tuhan. Jemaat yang menghargai kekudusan-Mu Tuhan. Jemaat yang menghargai, menghormati keilahian-Mu Tuhan. Biar ada takut dan gentar di dalam hati kami. Biar kami menjadi penyembah-Mu yang menyembah dari hati kami. Bukan bentuk, tapi hati. Kiranya Roh Kudus memperbaharui hati kami, gereja-Mu Tuhan, pada pagi hari ini. Dan kami katakan kami total surrender kepada Engkau pada pagi hari ini. Biar kami menjadi the true worshiper yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Aku berdoa bagi jemaat yang mengalami pergumulan pada pagi hari ini. Mereka yang terluka hatinya, yang hidupnya. Aku berdoa Tuhan berikan kesembuhan. Aku berdoa mereka yang sakit pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk kesembuhan. Kami berdoa untuk pertolongan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada di ruangan ini. Engkau yang sudah berdoa sekian lamanya dan Engkau mengatakan, oh Tuhan kok Engkau gak jawab-jawab doaku. Ketahuilah saudara, bahwa Tuhan sedang menjawab doa saudara. Tuhan itu hidup dan nyata. Dan Tuhan akan jawab doa saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupanmu. Saudara yang berdoa untuk bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan punya rencana yang berbeda dengan saudara. Tuhan punya rencana yang lebih indah. Tuhan sedang mengirimkan mujizat kesembuhan kepada saudara. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Dan Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupanmu. Biarlah hidup kita total, devoted, berserah, mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, aku berdoa melalui jemaat ini, Injil akan diberitakan. Melalui kami Tuhan, bahwa kuasa Injil, kuasa firman-Mu akan tersebar ke seluruh penjuru.
sehingga banyak orang akan mengenal Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari jemaat kita akhiri ibadah kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga, Allah Anak dan Allah Roh Kudus selalu beserta dengan engkau, umat jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat kesehatan, damai sejahtera, kekuatan, kelimpahan, penyertaan, persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.